merindu tapi nggak bisa ketemu, apalagi buat kalian yang menjalani long distance relationship ya atau LDR ya. Kalau beda kota sih itu masih bisa hitungan sejam 2 jam 3 jam ya, masih bisa cus lah ya, mau naik mobil, naik motor atau naik bus atau naik apapun gitu kan ya, ini mungkin masih memungkinkan ya. Tapi kalau misalkan let's say ya overseas gitu kan, luar negeri, luar pulau, luar angkasa ya, ini pasti butuh banget yang namanya satu persiapan, yang kedua waktu, yang ketiga biaya ya, pasti banyak banget yang harus dipersiapkan. Nah ini dia ya ini dia konsekuensi dari LDR teman-teman, apalagi kalau misalkan kalian rindunya udah setengah mati. Ya ayo kita baca teman-teman ya, siapa sih yang merindu kamu dan pingin banget ketemu sama kamu. Ayo kita baca di general ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif, right? Dan timeless ya teman-teman ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3 ya. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita apa lagi gitu kan ya. Ayo kita baca nih tiga-tiganya ya, siapa tahu ini cerita kamu buat teman-teman Capricorn ya. Dan buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya dengan senang hati teman-teman ke oraclecardindonesia@gmail.com ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku tentunya. Oke? Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Cerita yang pertama ya buat kamu, cerita yang pertama buat kamu, buat teman-teman Capricorn. Ada cerita apa sih di antara kalian berdua? Oh, hubungan kalian adalah keluarga ya, cerita tentang keluarga, cerita tentang pernah berbagi beban bersama tapi juga pernah harus menanggung beban sendiri gitu kan ya. Hubungan yang penuh dengan kebaperan, hubungan yang penuh dengan emosi, hubungan yang penuh dengan gejolak yang naik turun ya, hubungan yang seperti ini. Keluarga ya, keluarga. Ciri-ciri orang ini seperti apa? Ciri-ciri orang tersebut ini seperti apa? Kita lihat. Sosoknya nyentrik ya, sosoknya nyentrik. Terus habis gitu juga dia ini orang yang gampang-gampang kepikiran banget teman-teman ya, dikit-dikit dipikirin gitu ya. Apalagi kalau misalkan ya if we are talking about family ya, wajar nggak sih kalau misalkan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan misalkan dia orang tua gitu ya atau kayak gimana ya, pastinya juga kepikiran kan anaknya kayak gimana gitu kan, di mana. Apalagi buat kalian yang mungkin dirantau orang gitu, ataupun mungkin masih satu rumah gitu, cuman ada hal-hal di mana ya itu jadi pemikiran lah ya buat orang tua kalian ya, bisa jadi seperti itu. Nah ini orangnya cukup nyentrik, orang yang cukup rela berkorban buat orang yang dia sayang ya teman-teman ya, orang yang cukup berkorban dengan orang yang dia sayang, sama orang yang dia sayang. Terus habis gitu juga intuisinya tajam teman-teman, intuisinya tajam, cuman sering kali dia kepikiran gitu ya, sering banget dia takut sendiri gitu ya. Orang yang menyukai hal-hal berkaitan dengan mistis ya, finansialnya oke, teman-teman ya. Yang jelas sebenarnya dia punya kesadaran spiritual yang bagus, cuman memang ya gampang terbawa pikiran, itu dia ya, seperti ini. Nah, alasan dia merindukan kamu apa sih teman-teman ya? Alasan dia merindukan kamu karena kamu adalah orang yang dia sayang gitu. Ada banyak hal yang tidak terkatakan, ada banyak ketakutan yang dia rasakan gitu. Kepingin ngomong gitu, kepingin ngasih tahu ya, tapi takutnya tuh jadi kayak semacam kepikiran gitu loh teman-teman ya, pada akhirnya ya ketakutannya dia sih kalau dilihat di sini ya, banyak hal-hal yang dia ingin sampaikan, banyak hal-hal yang ingin dia ucapkan gitu kan sama kamu, tapi masih belum bisa tersampaikan ya, hal-hal seperti ini. Nah ini bakalan bersambut gak sih teman-teman ya? Bakalan bersambut gak sih kangennya dia atau rindunya dia? Secara realitas entah kenapa ini hubungan yang mungkin ada hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin jadi pertentangan gitu ya. Mungkin secara ada hal yang kamu ingin lakukan tapi ditentang atau nggak boleh atau kayak gimana, sehingga ini menjadikan hubungan agak sedikit renggang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ini bersambut ya, agak sedikit kurang ya teman-teman ya, agak sedikit kurang, karena memang ada hal-hal mungkin yang kemarin-kemarin jadi luka ya, seperti itu sih teman-teman. Semoga bisa selesai dengan baik ya teman-teman ya, bisa selesai dengan baik. Oke?
Right, di cerita yang kedua sekarang ya, cerita yang kedua buat kamu, kita bakalan lihat ini hubungan yang seperti apa. Hubungan yang banyak sekali rahasianya, teman-teman ya, banyak sekali rahasia-rahasia yang dipendem, yang nggak bisa diungkapkan, yang nggak bisa diomongin gitu kan, seperti itu. Dan hubungan-hubungan yang masih kalau marah atau kayak apa masih yang terbawa-bawa sama masa lalu ya, terjebak di masa lalu seperti itu, dan masih belum bisa fokus atau move on ke realita pada saat ini. Hubungan yang mau menyampaikan perasaan aja kayak kayak buang waktu gitu ya. Saling rahasia lah ya, banyak rahasia dan sama-sama tertutup ya, seperti itu. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya, ciri-cirinya dia kayak gimana. Kerja dan kerja terus-terusan ya, isi pikirannya dia itu bener-bener buat orang lain, waktunya dia juga habis buat orang lain ya, buat orang yang dia sayang ya belum tentu teman-teman ya. Sibuk kerja, lupa punya waktu buat diri sendiri aja lupa, gimana buat kamu gitu. Tapi dia orang yang keren banget buat orang lain, dia orang yang sangat keren karena dibilang orang dia tuh orang yang ngerti banget, pintar banget yang namanya memahami perasaan orang lain, pendengar yang baik gitu kan, terus habis gitu juga bisa mengarahkan orang gitu ini dia. Tapi kalau buat orang yang disayang nggak bisa, dia lebih terbuka sama orang lain ya ketimbang sama pasangannya dia sendiri ya teman-teman, kayak gini. Nah sekarang kita lihat ya, sekarang kita bakalan lihat untuk alasan dia merindukan kamu tuh apa sih sebenarnya ya. Alasannya dia merindukan kamu, apa yang dirindukan dari kamu. LDR sih teman-teman kalau ini ya, jauh jaraknya jauh, dan ya wajar kalau sesekali dia itu kangen ya, seperti ini. Perasaan dia bersambut nggak teman-teman ya, kita lihat perasaan dia apakah akan bersambut, akankah. Kalau dibilang di sini bersambut ya, kamunya sendiri juga udah mulai cuek gitu ya, jadi udah mulai ke kanan ke kiri sendiri. Tapi ya oke lah ya, masih nggak masalah ya, seperti itu. Terikat ya, tapi kamu memilih untuk ya udahlah gitu, karena memang banyak hal yang pada akhirnya ya ya, waktu juga jauh gitu kan, waktu, jarak dan sebagainya juga, dan banyak hal yang ternyata kamu nggak ngerti gitu ya dari dia ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita bakalan melihat ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat cerita kamu yang ketiga ini seperti apakah gerangan ya. Kita lihat cerita kamu yang ketiga. Hubungan yang macam apakah ini? Macam apakah ini? Hubungan yang dua-duanya saling menuntut ya untuk menjadi sesuai dengan apa yang dimau gitu. Kamu maunya dia seperti ini, versi sempurna yang ada di pikiran kamu ya, dia juga maunya kamu tuh seperti ini gitu. Jadi yang saling menuntut, dan ini bakalan jadi hubungan yang sangat-sangat melelahkan ya. Jadi nggak bisa jadi diri sendiri gitu sih teman-teman ya, dan nggak bisa saling apa adanya. Kebayang nggak sih ini ya, ini begitu menyiksa, ini hubungan yang begitu menyiksa banget, karena orang itu ngelihat kalian itu adalah sosok yang benar-benar sempurna ya berdua ya teman-teman ya, tapi entah kenapa ini jadi siksaan ya buat kalian, karena akan selalu menuntut seperti itu terus ya. Dan ini susah kalau misalkan nggak bisa terbuka dan jadi diri sendiri. Ini bakalan jadi momok seumur hidupnya kalian gitu kalau kalian jalan ya. Nah kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Orangnya agresif, tegas ya gitu kan. Terus abis gitu juga dia tuh orang yang nggak mau kalah ya teman-teman ya. Orang yang benar-benar nggak mau kalah dalam hidupnya dia. Tapi dia bukan orang yang cuma ngomong doang. Dia orang yang nyata dalam tindakannya dia. Nggak suka sesuatu yang bertele-tele. Memang dia nggak mau kalah, selalu pengen menang iya. Tapi dia nggak cuman ngomong doang gitu loh ya. Kadang kan ada ya orang yang kayak gaya banget gitu, tapi ya, yang dikerjain juga nggak ada gitu. Dia nggak ya. Cerdik ya, mengarah ke arah licik, intriknya banyak ya, akalnya banyak iya banget ya kayak gitu. Tapi dia sosok pemimpin yang oke sih teman-teman. Emosinya juga naik turun ya, luar biasa emosian ya. Kita lihat alasan dia ya merindukan kamu dan apa yang dirindukan ya dari kamu. Menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan, takut dikhianati ya gitu ya. Padahal dia gitu banget ya teman-teman, takut dikhianati. Dia maunya tuh benar-benar sempurna seperti apa yang dia pikirkan. Jadi hubungan tuh harus kayak begini gitu ya. Menjaga keseimbangan ya udah, aku kangen, aku begini hanya karena ini satu rutinitas ya, seperti itu. Takut kalau misalkan nantinya kamu lari atau kayak gimana gitu.
Bersambut gak sih teman-teman? Ini ya bersambut sebenarnya, cuman ya ini ya, kalau kalian ketemu itu entah kenapa emosinya kalian itu jadi wow banget ya. Dan ya jangan salah ya, ini karena kalian dilihat sempurna dua-duanya gitu kan, jadi orang-orang di sekitarnya kalian yang suka gitu kan, yang kepingin jadian juga sama kalian ya, ini juga jadi masalah gitu. Karena kadang ada kan ya orang nekat ya, kadang ada orang nekat yang ngedeketin dan apa, padahal posisi udah punya pasangan gitu, tapi tetap aja gitu kan. Banyak banget, apalagi ini tahun berapa gitu kan. Wah, semakin kesini makin gila ya, banyak yang gila. Oke, right, ini cerita yang ketiga teman-teman. Menahan rindu memang berat, iya, tapi juga sebaiknya kita belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, emosi ya, bertindak lebih bijaksana lagi teman-teman. Jadi jangan cuma nurutin emosi sesaat yang pada akhirnya kamu akan benar-benar sesali pada akhirnya nanti ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia So Sorry ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan zodiak yang berbeda pula. Tetap semangat ngadepin hidup ini, apapun pilihannya kalian teman-teman ya, dan dengan siapapun kalian dirindukan ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.